Ini pemberitahuan kepada setiap istri. Pemberitahuan kepada setiap istri, barang siapa yang menyakiti suaminya, yang membuat hatinya luka, yang membuat hidupnya tidak nyaman, selalu banyak tuntutan, maka seorang suami tersebut tidak akan berbuat apapun melainkan murkanya daripada bidadarinya Allah. Bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kau sakiti suamimu, dia bersamamu sementara di dunia ini, nanti di surga akan bersama kami. Dan barang siapa setiap istri yang membuat sakit hati seorang suami atau selalu menyakiti suami, maka tidak akan disamakan dan tidak akan pernah dijadikan satu atap. Hak suami atas istri. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin dijelaskan tentang bab seorang suami harus mendapatkan hak daripada seorang istri, dan di seorang istri pun juga mendapatkan haknya daripada suami. Wa an Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'di mara'atuz wajha fid dunya illa qala zawjuhu min al-huril 'ain la tu'di qatalakillah fa innama huwa indaki dakhilun yu'shiku an yafariqa ilaina. Di sini dijelaskan daripada Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari Nabi SAW, beliau bersabda, tidak ada seorang istri yang menyakiti suaminya di dunia melainkan istrinya, yakni bidadari yang bukan main cantiknya. Itu berkata, janganlah kamu menyakitinya, semoga Allah mencelakakan kamu, karena sesungguhnya dia bersama kamu hanyalah sementara, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami. Ini pemberitahuan kepada setiap istri. Pemberitahuan kepada setiap istri, barang siapa yang menyakiti suaminya, yang membuat hatinya luka, yang membuat hidupnya tidak nyaman, selalu banyak tuntutan, maka seorang suami tersebut tidak akan berbuat apapun melainkan murkanya daripada bidadarinya Allah. Bidadari Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, jangan kau sakiti suamimu, dia bersamamu sementara di dunia ini, nanti di surga akan bersama kami. Dan barang siapa setiap istri yang membuat sakit hati seorang suami atau selalu menyakiti suami, maka tidak akan disamakan dan tidak akan pernah dijadikan satu atap bersama kelak di yaumil qiyamah. Jauh gak akan pernah mendapatkan. Dan pertanggungjawaban seorang suami tidak akan memberikan pertanggungjawaban sedikit pun kepada istri tersebut. Jika seorang istri ini ngomong, banyak nyakitin hati lah, maka saat nanti di yaumil qiyamah, karena yang ditanya ini tentang bagaimana pendidikan seorang suami kepada istri, dan ini tanggung jawab suami. Suami ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, suami sudah bilang mengatakan, sudah ya Rabb, sudah kami mendidik, sudah kami mengajarkan, sudah kami membawa dia ke dalam syariatmu, tapi dia lalai kepadaku dan dia selalu membuat hatiku dalam keadaan sakit atau jengkel. Maka suami tersebut akan dimasukkan ke dalam surga, sedangkan istri akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam neraka, dan tidak akan diminta pertanggungjawaban negara. Enggak pakai ditanya kenapa begini, kenapa begitu, enggak ada, udah langsung masuk. Enggak pakai ditanya lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan yang hadir dalam tempat ini yang sudah menjadi istri maupun yang akan menjadi istri, mudah-mudahan dijadikan istri yang soleh. Amin. Dari Zaid, dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma,
Dari Nabi SAW bersabda, aku tidak meninggalkan fitnah sesudah aku meninggalkan dunia melebihi bahayanya fitnah suami daripada istrinya. Paham nggak sih? Saya ulang sekali lagi. Nabi SAW bersabda, aku tidak meninggalkan fitnah sesudah aku meninggal dunia melebihi bahayanya fitnah suami daripada istrinya. Pasti masih kurang paham ya. Saya ulang sekali lagi. Aku tidak akan, Nabi SAW di dalam hadisnya beliau bersabda, aku tidak meninggalkan fitnah sesudah aku meninggal. Setelah aku meninggal dunia melebihi bahayanya fitnah suami daripada istri. Hobinya istri fitnahin suami. Paham? Tukang fitnahin suami. Ngomong ke sono lain, ngomong ke sono lain, di hadapannya lain. Ini musibah terbesar. Kenapa? Karena tidak akan pernah ada satu pahala yang nempel kepada istri tersebut. Gak akan pernah ada. Terus menerus fitnah. Banyak nggak yang begitu sekarang? Banyak. Gak usah dijawab juga nggak apa-apa, dalam hati aja. Apalagi yang sering nonton Indosiar. Ya? Oh, fitnah mulu itu isinya. Yang istri fitnah suaminya, yang istri fitnah mertuanya, yang istri fitnah kakak iparnya. Semuanya difitnah. Nah, ini yang bahaya, hati-hati. Setiap yang ada, nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Jangan pernah berbuat berlebihan, jangan. Ya, jangan pernah berbuat berlebihan, apalagi menceritakan tentang aib seorang suami, nggak boleh. Ya, sekalipun cuma bercandaan kepada kawan. Ya, masing-masing kita punya kawan, punya sahabat. Terus saat kita lagi ngobrol, lu tahu nggak tompel suamiku gede banget? Nggak boleh. Nggak boleh. Lu tahu nggak hidung suamiku lubangnya gede? Nggak boleh. Ya, sekalipun itu betul. Sekalipun itu betul, nggak boleh, itu aib. Tapi kalau menceritakan tentang kebaikan suami silahkan. Oh, suami saya beli emas 15 kilo. Beli emas, beli beras. Hah? Emas belum? Belum apa udah? Apa nggak mungkin? Mungkin, insya Allah. Kan tergantung dari doa istrinya. Suami itu akan mendapatkan suatu kebaikan, akan mendapatkan rezeki yang melimpah tergantung doa istrinya. Kalau istrinya doanya ikhlas, tulus, memang mengharapkan suatu kebaikan dari seorang suami, akan cepat dikabulin. Tapi kalau doanya karena ada maunya, pengen beli emas, doain ya Allah mudah-mudahan rezekinya datang pulang bawa emas. Yang gitu kan? Minta sama Allah, minta yang banyak. Minta untuk apa? Untuk kebaikan rumah tangga. Dan di sini dijelaskan, disebutkan oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu wa ardahu, falaiha ta'atul zawji mutlaq fi kulli ma tuliba minha fi nafsiha mimma la ma'siyata fihi. Sesungguhnya wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak. Wajib bagi seorang istri taat kepada suaminya secara mutlak dalam segala hal, apapun itu, kecuali yang dilarang oleh Allah. Kalau yang dilarang oleh Allah, nah itu kita nggak usah ikutin. Tapi kalau dia selama masih mengarahkan kita tetap di dalam koridor, di dalam syariat, terus jalan, bikin teh, bikin kopi, masuk kamar, keluar kamar, mandi, apa, silahkan. Mandi bareng boleh. Mandi bareng suami istri boleh.